Shalom saudara, puji nama Tuhan. Pada hari ini kita bisa bersama-sama kembali beribadah. Mari kita mau siapkan hati kita mau datang kepada Tuhan hari ini. Kami bersyukur Tuhan buat hari ini. Engkau begitu baik dalam hidup kami. Kami selalu mengingat kebaikan-Mu Tuhan. Engkau selalu menyertai kami di segala keadaan hidup kami. Oleh karena itu, hari ini kami mau naikkan syukur kepadamu, karena Engkaulah yang membuat hidup kami penuh dengan ucapan syukur, penuh dengan sukacita. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Haleluya. Engkaulah sukacita kami Tuhan, penolong hidup kami. Yesus sukacitaku, Yesus kekuatanku, penolong dalam kesesakan. Kau sangat terbukti. Bersuka memuji nama-Mu, jiwaku bermegah. Ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku. Sukacitaku hanya di dalam-Mu. Katakan Yesus, Yesus sukacitaku, Yesus kekuatanku, penolong dalam kesesakan. Kau sangat terbukti. Bersuka memuji nama-Mu, jiwaku bermegah. Ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku. Sukacitaku hanya di dalam-Mu. Amin. Hatiku bersuka memuji nama-Mu, jiwaku bermegah. Ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku. Sukacitaku hanya di dalam-Mu. Sukacitaku Tuhan tak ditentukan oleh keadaanku dan masalahku. Hatiku bersuka memuji nama-Mu, jiwaku bermegah. Ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku. Sukacitaku hanya di dalam-Mu. Hatiku bersuka, amin Tuhan. Ya Bapa, amin. Ya Tuhan, yes, amin. Ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku. Sukacitaku hanya di dalam-Mu. Apapun yang terjadi
dalam keadaanku. Sukacitaku hanya di dalam-Mu. Apapun yang terjadi, apapun yang ya terjadi, Tuhan. Amin. dalam keadaanku. Sukacitaku hanya di dalam-Mu. Haleluya, kami bersuka karena Engkau. Haleluya, kami bawa pujian kami kepadamu Tuhan. Haleluya, kami bersuka, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Apapun Ya Bapa, kami Bapa, ya Tuhan. kami mau bersuka, Amin ya. kami mau bersyukur. Haleluya. Apapun masalah Ya Tuhan. yang kami hadapi, Ya Tuhan. hanya datang padamu Yesus. Haleluya. Haleluya, Amin ya Bapa. haleluya. Yes Lord. Kami mau bersuka, Haleluya. kami mau bersyukur. Haleluya. Mari angkat hatimu menyembah Dia. Angkat suaramu menyembah Dia. Haleluya. Haleluya. Ya, sukacita datang dari Tuhan. Apapun yang terjadi, mari bersuka. Haleluya. Mari bersyukur. Bersuka Amin ya di Tuhan. dalam Haleluya. Yesusku, Engkau sangat Haleluya. baik. Amin. Yes Engkau Lord. teramat Ya baik, Bapa. Bapa. Haleluya. Kami bersyukur, Amin Tuhan. Haleluya. Terima Ya. kasih. Oh. Terima kasih, Bapa. Dalam segala keadaan kami Tuhan, kami mau naikkan syukur. Engkaulah sukacita kami, Engkaulah penolong hidup kami Tuhan. Katakan sama-sama saudara. Hatiku bersuka memuji nama-Mu, jiwaku bermegah. Ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku. Sukacitaku hanya di dalam-Mu. Amin. Hatiku bersuka memuji nama-Mu, jiwaku bermegah. Ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku. Sukacitaku hanya di dalam-Mu. Apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Haleluya. Mari kita bersorak-sorai bagi Yesus yang memberikan sukacita yang kekal. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami bersyukur kepadamu Tuhan.
Engkaulah sumber sukacita kami saat kami menghadapi segala tantangan dalam hidup kami Tuhan. Kami tidak mau patah semangat, kami mau tetap mengikut Engkau Yesus. Kami mau tetap bersukacita di dalam Engkau, karena Engkaulah penolong hidup kami Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terpujilah namamu di dalam nama Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Puji nama Tuhan. Pagi hari ini kita mau menerima sukacita dari surga. Amin saudara. Saudara siap menerima sukacita dari Tuhan hari ini? Amin. Haleluya. Engkaulah sukacita kami Tuhan. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Amin saudara. Mari kita terima sukacitanya hari ini. Haleluya. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Amin. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya. Amin. Taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita, Sukacita surga haleluya, nyata penuhiku. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Biarlah sukacitanya memenuhi kita. Sukacita Surga nyata penuhiku. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Hari ini saudara, sukacita dari Tuhan memenuhi hidup saudara dan saya. Amin. Amin. Supaya kita bisa mengikut Yesus sampai akhir. Amin saudara. Biarlah kita tetap setia, bersukacita di dalam mengikut Tuhan. Apapun keadaan kita, mari kita mau tetap setia sampai akhir. Karena Tuhan menyediakan mahkota kehidupan bagi saudara dan saya yang bersukacita dan setia mengikut Yesus sampai akhir. Haleluya. Tak
ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, bukan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Haleluya. Kami mau terus mengikut Engkau, Tuhan. Ya Yesus. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, bukan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Sekalipun tubuh dan batinku lenyap, tetaplah Kau Tuhanku selamanya. Melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Melayani, katakan saudara, mengasihi-Mu Yesus, mengiring-Mu amin Tuhan. seumur hidupku. Ya Bapa, janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Haleluya. Kami mau setia, kami mau setia, kami mau setia, kami mau mengiring-Mu Tuhan. Haleluya. Yesus, kami mau setia
setia sampai akhir. Kami mau mengikut Engkau dengan sukacita yang daripadamu. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mau setia kepadamu Ya Tuhan. Yesus Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Ya Bapa. Terima kasih Bapa. Ya Tuhan. Ya Bapa. Haleluya. Haleluya Yesus Tuhan. Terkadang Tuhan kami tergoda untuk kami tidak setia kepadamu. Dengan beban hidup kami, dengan masalah kami mulai tidak setia kepadamu Tuhan. Ampuni kami Bapa. Ampuni kami. Biarlah melalui pujian ini kami diingatkan bahwa kami mau mengiring Engkau dengan penuh sukacita, setia sampai akhir Tuhan. Karena Engkau telah menyediakan bagi kami mahkota kehidupan. Yes. Terima kasih Bapa. Dimanapun kami berada saat ini Tuhan, kami mau Tuhan tetap kuat di dalam Engkau. Iman kami tetap di dalam Engkau Yesus. Tidak tergoyahkan oleh apapun juga Tuhan. Tidak ada yang dapat memisahkan kami dari kasih-Mu Yesus. Terima kasih. Ya Bapa. Biarlah Engkau terus berbicara melalui kebenaran firman-Mu hari ini Tuhan. Kami siap, kami mau buka hati untuk firman-Mu disampaikan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan, amin. Shalom teman-teman, gimana kabarnya? Aku berdoa supaya teman-teman dalam keadaan sehat dan semangat meskipun kalian ada di rumah saja. Hari ini kita akan belajar tentang multiple intelligence. Teman-teman, apakah tes yang kita berikan sudah dikerjakan? Gimana hasilnya? Apakah kalian sudah tahu hasilnya? Oh, ternyata aku memiliki kecerdasan ini. Apakah kalian sudah mengenali diri kalian? Apa selama ini kalian merasa bahwa Kak, aku ini nggak pintar loh. Aku ini kok nggak ngerti-ngerti ya saat aku dikasih soal-soal. Kok aku ini kok nggak kayak temanku ya. Temanku itu Isa ini, Isa itu. Kok aku nggak kayak gitu ya. Jadi hari ini kita akan belajar tentang kecerdasan yang Tuhan berikan buat kalian, yang selama ini kalian mungkin tidak menyadarinya atau merasa bahwa tidak memiliki itu. Jadi hari ini kita belajar bahwa kalian itu semuanya spesial, kalian itu pintar, dan Tuhan memberikannya itu dengan cuma-cuma. Tinggal kita menggunakannya atau tidak, atau kita mengembangkannya atau tidak. Seperti itu teman-teman. Hari ini kita belajar tentang multiple intelligence, yang dalam bahasa Indonesianya kecerdasan majemuk. Kecerdasan majemuk ini ditemukan oleh seorang ahli pendidikan dan psikologi yang bernama Howard Gardner. Bapak ini memberikan penjelasan bahwa kecerdasan majemuk itu adalah kecerdasan ganda atau lebih dari satu
yang dimaknai sebagai kemampuan seseorang untuk menyelesaikan masalah. Jadi, kita diberikan Tuhan kecerdasan untuk menyelesaikan masalah kita, teman-teman. Dan kecerdasan itu ada 8. Yang pertama adalah kecerdasan bahasa. Kecerdasan bahasa itu adalah kemampuan menggunakan kata-kata secara efektif. Ciri-cirinya nih, biasanya senang mengisahkan cerita. Jadi senangannya bercerita nih tentang segala sesuatu yang dia alami, ataupun dia menceritakan orang lain, ataupun dia bercerita apapun, dia sangat-sangat senang kayak gitu. 2, karena dia senang sekali bercerita, otomatis dia bakalan senang mendengarkan orang. Jadi dia senang banget mendengarkan cerita orang, entah itu cerita tentang kisah hidup temannya, ataupun bercerita tentang sejarah, ataupun cerita tentang teknologi, ataupun cerita apapun. Seperti itu, teman-teman. Yang ketiga, dia memiliki rasa senang untuk menulis. Jadi menulis cerpen, ataupun mungkin menulis novel. Ada di antara kalian yang sukanya menulis cerita, menulis segala sesuatu yang kalian rasakan ataupun yang kalian alamin kayak gitu. Jadi senangnya menulis kayak gitu. Terus yang keempat itu membaca, mengeja. Jadi orang-orang yang memiliki kecerdasan bahasa ini, mereka suka sekali yang namanya membaca, mengeja. Yang kelima, bermain permainan kata atau TTS juga. Jadi ngisi-ngisi dalam pengen tahu kosakata, nebak-nebak kayak gitu. Yang keenam, senang puisi. Jadi senang sekali membaca puisi. Yang ketujuh, bisa mengingat nama tanggal dengan mudah. Jadi dia bisa mengingat temannya dengan namanya Alda, namanya Patrick, atau namanya Jordan kayak gitu. Jadi dia padahal baru ketemu sekali, dia pun gampang banget ngafalin namanya, padahal hanya sekilas aja kenalannya. Selain itu, mereka itu gampang banget loh ngapalin tanggal-tanggal, tanggal ulang tahun temennya, ulang tahun orang tuanya, tanggal-tanggal seperti hari-hari, seumpamanya contoh nih, hafal 1 Mei, hari apa, hari buruh, kayak gitu. Mereka itu gampang banget ngafalinnya, teman-teman. Yang kedua, kecerdasan yang mungkin kalian miliki. Jadi cek, lihat hasil tes kalian. Apakah kalian yang nomor 2 ini? Ini yang nomor 2 adalah logis matematis. Adalah keterampilan mengolah angka dan menggunakan logis. Ciri-ciri dari kecerdasan logis. Orangnya itu biasanya suka main catur, suka main komputer, suka teka-teki logis, menyelesaikan problem matematika, yang suka dengan angka, yang suka rumus-rumus. Ini adalah kecerdasan kalian. Yang nomor 5 adalah mencari solusi terhadap pertanyaan yang kurang dimengerti. Jadi orangnya ini suka banget cari informasi kalau dia itu nggak ngerti yang dia bahas, ataupun dia yang sesuatu yang baru buat dia tuh sangat-sangat mencari informasi, seperti apa sih ini, kejadiannya seperti apa sih, kayak apa sih, kayak gitu, teman-teman. Keterampilan yang
bisa dilatih untuk mengembangkan kecerdasan logis matematika ini adalah menganalisa, mengelompokkan, membuat sistem, menggunakan statistik. Jadi semua hal yang dia lakukan tuh kayak detail gitu teman-teman. Jadi dianalisa dulu ini gimana ya, terus mari gitu setelah dianalisa, oh ini harus dikelompokkan, ini bagian ini bagian ini. Terus setelah kita mengelompokkan, kita buat sistemnya tuh seperti apa biar ini tuh terjalin semuanya bersinergi kayak gitu. Terus dari itu kita lihat, dari kita buat sistem tuh dilihat statistiknya tuh gimana, probabilitasnya tuh seperti apa, kayak gitu. Jadi kemungkinan di masa akan datang orang yang memiliki kecerdasan logis matematis itu menjadi programmer, ahli matematika, ilmuwan, akuntan seperti saya, ahli statistik, teknisi, kayak gitu teman-teman. Kita bahas yang ketiga, itu visual gambar. Apa sih kecerdasan visual gambar? Kemampuan untuk memvisualisasi gambar dalam kepala atau imajinasi, atau menciptakan dalam bentuk 2 atau 3 dimensi. Jadi orang-orang ini tuh bisa membayangkan kayak gitu, membayangkan suatu dimensi-dimensi, 2 dimensi, 3 dimensi, pola-pola kayak gitu. Ciri-cirinya adalah mereka itu senang membaca peta dan grafik dengan mudah, menggambar, melukis, menikmati karya seni, film, slide, foto, puzzle. Pokoknya yang berhubungan dengan seni mereka itu excited banget teman-teman. Terus keterampilan yang dapat dikembangkan, mendesain, membuat grafik, mendekorasi, membuat ilustrasi, membuat peta, melukis, kayak gitu. Jadi kalian tuh harus banyak-banyak melatih itu kalau kalian mau berkembang teman-teman. Selain itu, kemungkinannya itu jadi apa sih kalau kalian memiliki kecerdasan ini? Itu arsitek. Oh, seperti Andeng yang sekarang lagi kuliah arsitek ya, Andeng. Seniman, desain grafis, dekorator, ilustrator, pematung, pemahat, desainer, ahli bedah. Loh, kok ahli bedah, Kak? Ahli bedah itu kan dia harus bisa mengilustrasikan, membayangkan bagian tubuh kita, teman-teman. Kalau seseorang bisa mengilustrasikan bagian tubuh, mereka itu bisa menjadi ahli bedah ini gitu. Jadi semuanya itu banyak faktor yang mempengaruhi, bukan hanya kecerdasan, juga minat dan bakat. Kalau seumpama nih orang itu kecerdasannya visual, tetapi dia bakatnya adalah menggambar, itu bisa jadi desain grafis. Tetapi kalau seumpamanya kecerdasannya visual gambar, tetapi dia ketertarikannya dengan organ tubuh, minatnya ke organ tubuh, minatnya segala sesuatu tentang kesehatan, ya jadinya ahli bedah itu. Musikal yang keempat, ini kayaknya di DLC banyak ini. Adalah kemampuan untuk menyanyikan lagu, mengingat melodi, mempunyai kepekaan irama, ataupun sekedar menikmati musik. Ciri-cirinya itu senang bernyanyi, memainkan musik, memasang musik saat belajar, mengkoleksi lagu-lagu, merespon terhadap musik,
terus tahu kalau notnya itu gak sesuai kayak gitu. Jadi ini sangat-sangat peka banget yang namanya musik, teman-teman. Cek dirimu apakah memiliki ciri-ciri yang saya sebutkan. Kalau kalian punya ciri-ciri yang saya sebutkan, meskipun hanya beberapa ciri-ciri di sini tuh bukan semuanya kalian harus punya gitu, enggak sih teman-teman. Mungkin kalian, oh aku yang suka bernyanyi itu loh kak, oh aku yang tahu kalau notnya salah itu aku tahu kak, kayak gitu teman-teman. Terus kalau kalian punya kecerdasan ini, kalian kembangkan dengan cara memainkan alat musik, membuat aransemen musik, menciptakan lagu, menyanyi, kayak gitu teman-teman. Kalau kalian punya kecerdasan ini, kalian di masa akan datang itu kemungkinan ya, ini kemungkinan, bukan lagi yang harus jadi itu ya kak, enggak, ini cuma kemungkinan. Jadi kalian bisa menjadi guru musik, penyanyi, musisi, penulis lagu, teknisi suara, tukang stem piano, kayak gitu. Yang kelima, kinestetik jasmani adalah kecerdasan seluruh tubuh dan kecerdasan tangan. Mereka terus-menerus bergerak. Jadi buat kalian yang suka joget, itu kalian memiliki kecerdasan ini teman-teman. Ciri-cirinya adalah suka memperbaiki sesuatu, bermain olahraga, menyentuh orang saat berbicara, menari, seperti itu ciri-cirinya. Kalau keterampilan yang harus dikembangkan itu menari dan berdansa, membangun dan menciptakan. Contoh, kalian bikin Lego, merangkai Lego kayak gitu teman-teman. Terus memainkan permainan atletik, terus memperbaiki alat-alat yang rusak. Jadi kalian itu caranya melatihnya tuh dengan cara seperti itu. Jadi terus-terusan dilatih kayak gitu, dengan cara bergerak terus teman-teman. Terus di masa yang akan datang, kemungkinan kalian bisa menjadi atlet, pekerja konstruksi, penari, dokter, perawat. Jadi itu semua tergantung dari juga minat bakat yang seperti tadi yang aku bilang. Jadi segala sesuatu itu dapat mempengaruhi teman-teman. Kecerdasan interpersonal. Apa sih kecerdasan interpersonal? Kecerdasan interpersonal itu adalah kemampuan untuk memahami dan bekerja dengan orang lain. Jadi orang ini tuh gampang banget ngobrol dengan orang kayak gitu. Ciri-cirinya adalah mempunyai banyak teman. Jadi dia bakalan dimanapun, kapanpun itu dia gampang banget mendekati orang dan menjadikan orang itu teman, kayak gitu teman-teman. Terus berkomunikasi dengan baik. Jadi dia bisa ngobrol dengan orang itu dengan gampangnya kayak gitu. Jadi ngobrol dengan si A, si B, si C, ataupun dengan orang yang lebih tua ataupun orang yang lebih muda, dia bisa berkomunikasi dengan baik. Terus bersosialisasi dengan baik. Jadi dia itu bisa menjalin hubungan dengan orang-orang yang di sekelilingnya, maupun yang dia kenal maupun yang tidak dia kenal. Terus dia dapat menjadi seorang pemimpin dan bisa mengatur kayak gitu. Terus dia dapat menjembatani hubungan. Jadi mereka itu memiliki empati yang begitu besar. Jadi mereka itu gampang banget peduli dengan orang yang di sekelilingnya, orang-orang yang dia kenal maupun siapapun, dia sangat memiliki hati untuk peduli dengan mereka. Kalau kalian punya kecerdasan ini,
kalian harus mengembangkan keterampilan yaitu berkomunikasi. Jadi kalian harus sering-sering berkomunikasi dengan siapapun kayak gitu. Terus konseling, memotivasi atau motivator. Jadi kalian memberikan semangat pada orang. Terus menjadi tutor. Jadi kalian bisa ngajarin orang-orang ataupun teman kalian kayak gitu. Melayani, terus memimpin kayak gitu. Jadi itu kembangkan terus ya teman-teman, biar kecerdasan kalian ini semakin kalian bisa mendapatkan hasilnya kayak gitu. Terus kalau kalian punya kecerdasan ini, kemungkinan kalian tuh bisa menjadi seorang pelatih, konselor, manajer, pendeta, politisi, public relation, pembicara, sales, ataupun guru kayak gitu. Selanjutnya kita akan belajar tentang intrapersonal. Kalau inter itu dengan orang lain, kalau intra ini diri sendiri. Jadi kemampuan untuk memahami diri sendiri, untuk mengetahui siapa diri saya yang sebenarnya, untuk mengetahui apa kekuatan dan kelemahan saya. Jadi nih saat dia sendirian, dia seorang diri, dia bisa merenung, dia bisa mengerti akan dirinya. Oh, ternyata aku ini memiliki kelebihan ini. Dia bakalan mengembangkan itu gitu. Kalau dia memiliki kelemahan, dia bakalan bagaimana ya caranya aku ini mengatasi kelemahan-kelemahanku kayak gitu. Ciri-cirinya mereka itu suka merenung tujuan hidup sendiri. Jadi senang merenung, oh aku memiliki motivasi seperti ini, pengen punya tujuan seperti ini, aku ingin menjadi seperti ini, aku akan melangkah seperti ini kayak gitu teman-teman. Kalau bukan merenung bayang-bayangkan hal yang tidak ya, di sini tuh membayangkan sesuatu yang akan dicapai kayak gitu. Terus hidup dalam dunia privasi, jadi senangnya menyendiri kayak gitu. Terus mempunyai catatan harian, jadi dia mencatat apa yang dia renungkan itu dia catat. Oh, aku akan melakukan ini. Seumpamanya 1, aku akan belajar selama 2 jam. 2, aku akan berlatih bahasa Inggris selama 1 jam. Aku akan belajar matematika selama 1 jam kayak gitu. Jadi dia mencatat apa yang dia akan lakukan kayak gitu. Terus orang-orang seperti ini tuh memiliki keyakinan yang kuat karena dia tahu kelemahan dan kelebihannya itu, jadinya dia tahu oh dia memiliki kekuatan di situnya gitu. Jadi dia memiliki kekuatan percaya diri yang begitu besar kayak gitu. Aku pasti bisa karena aku tahu dengan kemampuanku kayak gitu. Terus keterampilan yang dapat dikembangkan yaitu mengevaluasi. Jadi dievaluasi, oh kelemahanku itu kayak gini loh, oh kelebihanku itu kayak gini, jadi aku harus begini. Oh kedepannya aku nggak bisa dong diam aja, aku harus dengan targetku yang seperti ini kayak gitu. Terus menganalisa secara internal, jadi dianalisa dari hasil yang sudah aku lakukan. Oh hasilnya apa sih? Apakah ini berhasil? Oh ini ada kesalahan di sini. Oh ini ada kekurangan di sini. Aku harus begini kayak gitu teman-teman. Jadi orang-orang yang memiliki interpersonal ini biasanya juga bisa mengelola. Jadi dia setelah dia menganalisa ini, jadi dia mengelola harus bagaimana kedepannya, itu harus gimana setelah tahu hasil analisanya. Terus melakukan perenungan atau refleksi. Setelah itu direnungkan, oh aku ini ternyata kurang melakukan ini, oh ternyata seharusnya aku begini, ternyata aku ke depan itu harus melangkah seperti ini kayak gitu. Terus sukanya itu bekerja sendiri. Dia bukan berarti mereka itu tidak mau bekerja dengan orang lain, tetapi lebih suka kalau bekerja sendiri, jadi lebih maksimal gitu. Terus membuat estimasi, jadi dia menghitung semua hal yang dia perhitungkan benar-benar apa yang dia lakukan, apa yang dia targetkan, apa yang dia
apa yang dia akan melangkahkan itu dia perhitungkan dengan sesama, teman-teman. Jadi dia dengan penuh rencana dan penuh planning yang begitu rapinya kayak gitu. Terus kemungkinan orang-orang seperti ini tuh menjadi penulis, penilai, pekerja di belakang panggung, konselor, psikolog, terapi, wirausaha, analis sistem, teologi ya kayak gitu. Yang terakhir teman-teman adalah kecerdasan naturalis. Apa sih kecerdasan naturalis? Adalah kemampuan mengenali bentuk-bentuk alam di sekitar kita. Ciri-cirinya mereka itu suka berkebun, berkemah, aktivitas outdoor, bermain dengan binatang. Jadi biasanya orang-orang naturalis tuh suka banget memelihara hewan kayak gitu. Keterampilan yang dapat dikembangkan adalah berkebun, menyelesaikan proyek outdoor, lapangan, bekerja dengan hewan kayak gitu. Kemungkinan di masa akan datang itu bisa menjadi manajer taman rekreasi, ahli biologi, dokter hewan, peneliti ekologi kayak gitu teman-teman. Buat kalian yang suka dengan hewan atau suka naik gunung, ya seperti itu, kalian berarti memiliki kecerdasan naturalis. Teman-teman, setelah kalian tahu kecerdasan kalian apa dan tahu bagaimana cara mengembangkannya, kalian ayo sama-sama kita mengembangkan apa yang Tuhan berikan kepada kita. Ayo kita manfaatkan kecerdasan yang Tuhan beri buat kita menyelesaikan masalah, buat kita untuk meraih masa depan dan membuat kita untuk menjadi lebih maksimal di dalam hidup kita. Kita sama-sama gunakan itu. Dan teman-teman, bukan berarti kalau seumpama nih contohnya, Kak, aku ini kecerdasannya musik, jadi aku ini nggak bisa matematika, wajar dong. Loh, nggak seperti itu teman-teman. Jadi kita itu sebenarnya sama Tuhan itu diberikan semuanya. Coba lihat hasil tesmu, apakah semua kolom pasti ada, meskipun 1, meskipun 2, kalian pasti punya itu gitu. Karena Tuhan tuh memberikan kita itu kecerdasan. Kita buka di Amsal 2 ayat 6. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Jadi Tuhan tuh ngasih kita kayak gitu teman-teman. Tuhan tuh memberikan kita itu kepandaian itu. Jadi kita mengetes ini tuh untuk kita tahu kelebihan kita. Jadi kecerdasan kita yang paling menonjol. Bukan berarti kita ini tidak bakal bisa dengan hal yang lain, bukan. Tetapi kita gunakan kecerdasan kita untuk menyelesaikan masalah, untuk melakukan sesuatu. Contohnya ya, aku ini kecerdasannya adalah logik, matematik. Jadi aku ini nggak bisa yang namanya desain atau apa kayak gitu. Caranya aku ini untuk bikin desain slide-slide yang kalian lihat ini adalah saya tanya ke orang, terus gimana caranya, terus saya bagaimana, oh ternyata seperti ini, untuk menggampangkan itu pakai ini kayak gitu teman-teman. Jadi saya menggunakan logika saya untuk melakukan apa yang tidak bisa aku lakukan kayak gitu. Jadi buat teman-teman, kalian adalah orang yang spesial seperti yang aku omongin dari awal, dan kalian memiliki kepandaian. Tuhan memberikannya kepada kalian. Kalian ada aku punya sesuatu untuk kalian, maksudnya challenge buat kalian. Setelah kalian tahu kecerdasan kalian yang paling menonjol itu apa, yuk gunakan itu. Jadi buat kecerdasan itu untuk orang lain, terutama untuk DLC. Jadi kalau seumpama kalian, Kak, aku ini ternyata
kecerdasan musikal. Yuk daftar ke PKS-nya, daftar ke kakak pembinanya, ngomong, "Kak, aku pelayanan musik ya." Jadi kita memahami di sini, saya sambung dari Kak Elita yang tadi, kalau sebetulnya segala sesuatu yang Tuhan berikan melalui multiple intelligence, melalui kelebihan-kelebihan di dalam diri kita adalah sebuah titipan yang seharusnya kita gunakan untuk menjadikan komunitas kita, menjadikan lingkungan kita, menjadikan orang-orang yang ada di sekitar kita menjadi lebih baik. Karena tidak ada orang yang bisa menjadikan sesuatu lebih baik dalam hal yang kamu kuasai selain dari dirimu sendiri. Jadi setiap kita memiliki spesialisasi, meskipun orang itu jago di dalam banyak hal, ya justru itulah spesialisasinya. Dia jago untuk meramu segala sesuatu. Saya pastikan kalau DLC mau menyatukan semua bakat, segala kemampuan yang kita miliki menjadi satu dan bersinergi, no one will stop us. Gak ada orang yang bisa menghentikan gerakan yang teman-teman akan bikin. Saya tidak hanya bicara tentang hal yang rohani saja, tetapi lebih dari itu kita dalam bisnis, kita dalam pekerjaan untuk memperlebar kerajaan Allah di muka bumi. Dan caranya banyak, bukan hanya lewat hal-hal yang sangat rohani, tetapi segala hal adalah rohani ketika kita memaknai dan mempersembahkannya untuk Tuhan Yesus. Oke, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Terima kasih buat Kak Elita yang sudah menyampaikan tentang multiple intelligence dan memberikan pencerahan untuk setiap kami, sehingga kami dapat menjadi maksimal untuk memahami apa yang sebenarnya sudah Tuhan titipkan kepada diri kami untuk orang-orang di sekitar kami. Apa gift yang Tuhan berikan secara spesial yang untuk orang lain mungkin tidak ada. Dan hari ini kami juga memutuskan untuk tidak menjadi orang yang iri dengan apa yang orang lain miliki. Instead, tetapi kami akan lebih memaksimalkan apa Tuhan yang kami miliki. Tuhan tidak menciptakan kami seperti orang lain. Acuan kami diciptakan adalah seperti Yesus. Dan kami percaya Tuhan, ketika nanti kami bertemu dengan Tuhan di dalam kekekalan, Tuhan tidak pernah bertanya, "Kenapa kamu tidak seperti orang itu?" Tetapi Tuhan berkata, "Well done, engkau sudah menjadi seperti apa yang engkau diciptakan." Di dalam nama Yesus, mulai hari dan seterusnya kami akan hidup dan berjalan sesuai dengan kebenaran firman-Mu, sesuai dengan bagaimana engkau membentuk kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.